pasal di ahkamil waqti eta tetep dina netelakeun pirang-pirang hukum wakaf. Wakaf hari wakaf di data kebubon al-habsu eta nengker. Wasara'an sarang ari keksara habsu maling eta nengkerna harta mu'ayyanin anu ditangkikeun. Qabilin anu narima linakri pikeun dibidangkeun. Yukinu anu nganggeun naon al-intifa'u ngalapanfaan bihi kana itu mah ma'a baqoi ainihi sareng tumetek dadianna itu mal. Waqat utasarufi sareng megatkeun tasarruf bihi dina itu mal ala al-yusarrafa kana yen ditasarrufkeun itu mal fi jihadin khairin dina jalan anu alus taqarruban karena gawe deus ila wae ka Gusti Allah taala mahalur Allah. Wa syartul waqif. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup yang bernyawa mereka akan merasakan kematian. Kematian merupakan awal perjalanan manusia menempuh kehidupan sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Di akhirat nanti, saudara, manusia akan berperan masing-masing dalam mempertanggungjawabkan seluruh amalannya ketika mereka hidup di dunia. Mereka sendirian, tak ada yang menemani, tak ada orang tua, tak ada saudara, tak ada anak, begitu pun tak ada teman-teman semua. Kecuali ada tiga yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW, tiga amal yang akan menemani mereka di akhirat nanti, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salatin." Pertama, shadaqatun jariyah. Dua, al-ilmu au ilmu yunfa'u bihi, sebuah ilmu yang diambil manfaat. Yang ketiga, au waladun shalih yad'ulah. Berbicara tentang sedekah, saudara, sedekah itu bervariasi, banyak ragamnya, betul? Maka dari itu, dalam syarah kitab Fathul Qarib ini, musannif menjelaskan terdapat sebuah kaidah yang mengatakan, was-shadaqatul jariyatu mahmulatun 'indal ulama 'alal waqfi. Salah satu bentuk daripada sedekah jariyah yang disepakati oleh para ulama ialah wakaf. Maka dari itu, musannif Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Fathul Qarib mencantumkan sebuah pasal mengenai hukum-hukum wakaf. Fathul fi ahkamil waqf. Sebelum kita menggagas lebih dalam apa itu wakaf, maka kita harus tahu dulu definisi daripada wakaf. Wakaf menurut lughat ialah al-hibsu, menahan diri dari tidak makan, menahan diri dari tidak tidur, menahan diri dari tidak ngantuk, begitupun menahan diri dari menahan kerinduan dari seseorang yang kita cintai. Wasara'an, adapun wakaf menurut istilah syara ialah habsu mali mu'ayyanin, menahan harta yang ditentukan. Hartanya pasti, kepemilikannya pasti. Harta itu milik ibu saya, ladang itu milik ayah saya, mobil itu milik adik saya. Yang mana harta ini qabilin linakli, menerima untuk dialih kepemilikan, bisa dipindah milikan kepada orang lain. Kemungkinan yang kemudian yumkinu al-intifa'u bihi, harta tersebut berkemungkinan besar bisa diambil manfaatnya. Berarti apabila ada harta yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan kepada orang lain, tapi tidak bisa diambil manfaatnya, itu bukan termasuk dalam wakaf. Kemudian, di saat seseorang memanfaatkan harta tersebut, saudara, harta tersebut, zakia harta tersebut tidak berkurang sama sekali, ya. Berbeda di saat kita mensedekahkan makanan. Makanan bisa dimanfaatkan oleh kita, tapi sayangnya ketika kita memanfaatkan makanan tersebut, zakianya habis.
betul, maka itu tidak sah dikategorikan sebagai wakaf. Lalu setelah kita menahan harta tersebut, kemudian harta tersebut ditujukan hanya untuk taqarruban ilallah, karena di dalam hadis mengatakan al-waqfu la yurafu wa la yuba'u. Wakaf tidak disalurkan untuk jalan warisan, begitupun wakaf tidak disalurkan dalam jalan jual beli. Kemudian wasyaratul waqif. Sekarang syarat orang yang wakaf. Pertama, sihatu ibaratihi, sah ibaratnya, sah pikirannya. Maka fala yasihu waqfus sabiyi wal majnun. Tidak sah wakafnya anak kecil, begitupun tidak sah wakafnya orang gila. Mengapa demikian? Karena anak kecil dan orang gila bukan termasuk dalam kategori sihatul ibarat. Kedua, wa ahliyatut tabarruk. Ahli dalam tabarruk. Tabarruk itu ialah berbagi kebaikan, dermawan. Maka tidak sah wakafnya seseorang yang dipaksa, ya. Tidak sah wakafnya seseorang yang dipaksa. Sekarang masuk dalam pembahasan hukum wakaf. Wal waqfu jaizun. Pertama, hukum daripada wakaf ialah jaiz, dalam arti bisa wakaf dengan syarat bisalasati syara'id, dengan syarat 3. Pertama, dengan syarat 3, wafi ba'di mufti, dan jeung eta tetap dina sebagian salinan matan. Wal waqfu jaizun, tapi di sebagian salinan matan mengatakan lafaznya wal waqfu jaizun walahu salasatu syurutin. Ada 3 syarat. Ahaduha ayyakunal mawquf. Yang pertama ialah barang yang diwakafkan itu ialah mimma yuntanfa'u bihi, barang yang bisa diambil manfaatnya. Simpulnya dari awal sampai akhir, wakaf ditujukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Irfan Hidayat, Anda membahas tentang wakaf. Tadi Anda menjelaskan ada hadis al-waqfu la yurasu wa la yuba'u, bahwa wakaf itu tidak bisa diwariskan dan tidak bisa diperjualbelikan. Yang jadi pertanyaan, saya ingin bertanya, boleh tidak menjual hasil dari wakaf? Menjual hasil dari wakaf. Contoh seperti seseorang mewakafkan pohon, ada buahnya dijual, boleh atau tidak? Tidak. Atau Tidak. Karena mutlak wakaf itu hasil atau daripada hasil atau lahan yang diwakafkannya itu yumkin al-intifah, hanya untuk diambil manfaatnya saja. Adapun sekarang kalau dilihat daripada segi penjualan itu kan mencari keuntungan, ya Pak. Jadi saya rasa tidak bisa. adapun manfaatnya itu kenapa? Kalau manfaatnya untuk dijual itu bisa tidak? Bisa sih bisa. Tapi saya rasa kalau dijual itu berarti personal. Jadi kan wakaf itu umum ya Mas. Wakaf itu umum. Dalam hati semua orang bisa memanfaatkannya. Kalau kita jual itu berarti ada hak, ada sebagian hak orang lain yang tidak bisa kita gunakan gitu. Kalau wakafnya mewakafkan pasar seperti tidak boleh dijual, itu tidak ada boleh aktivitas jual beli, sedekah saja. Maksudnya secara globalnya gitu Kang, secara globalnya. Adapun kan kalau pasar itu, kalau pasar ya berbicara kalau pasar, tidaklah disebut pasar apabila tidak ada jual beli. Yang menjadi pernyataannya itu ialah wakaf daripada keseluruhan pasar. Jadi pertanyaan saya, boleh tidak menjual hasil wakaf? Jadi kalau dilihat dari hukum, kalau seperti itu boleh tidak menjual hasil? boleh atuh Kang.
Ya. Boleh atau tidak? Boleh lah. Tapi mungkin hasil daripada penjualan tersebut masih ada di dalam ahli wakafnya. Jadi tidak untuk personal ya gitu lah Bang. Jawabannya ini sekedar wawasan. Kayak mengaji ini tanu sedena ya saluhurna dan saluhurna. Jadi lamun tasarufna wakafna jang dijual mah mana contoh si wakif jalma anu wakaf ka ustad marbot atau dan sebagainya takmir takmir ya tan sim kuring wakaf ieu tanggal kadu sakebon kok jang kahirupan salira kamu dengan gedang mengurus masjid Abu Dhabi contohnya kan pilak gue di dahar sarereame tanggal kadu sakebon jang kahirupan berarti bisa dikumaha bisa dijual gitu. Jadi sah ngajual hasil wakaf gitu mana kawasan coba anda santai coba lihat apa namanya redaksi mata Anda membaca wahwa lugotan ada lugotan ada syar'an itu lugotan kedudukannya jadi apa itu lugotan Setelah diperbincangkan tadi dengan guru saya, ternyata lugotan itu bisa diambil dua kesimpulan Mas. Pertama, bisa jadi hal. Kalau jadi hal itu berarti sohibul halnya itu huwa. Nah, adapun huwa itu menjadi khobar, yang mana mubtadanya disimpan. Mubtadanya disimpan berarti takdirnya wal waqifu huwa lugotan. Maka lugotan pantas dijadikan hal karena sohibul halnya terdiri dari ma'rifat. Lalu menurut kaul kedua lugotan ini masdar mutlak. Dalam arti masdar mutlak. Tidak ada rangkaian gitu loh. Kalau masdar mutlak bisa disebut maf'ul mutlak ya. Yang disebut maf'ul mutlak sendiri atau dalam kaidah alfa itu sendiri bagaimana maf'ul mutlak itu? Coba. Kalau maf'ul mutlak dalam kaidah alfiah bagaimana itu tentang maf'ul mutlak? Yang disebut maf'ul mutlak itu apa? Menurut kaidah alfiah. Al-masdar masih wa zamani balulan ya'lamu. Lugotan itu segatnya apa itu? Kalau dari dilihat itu lugotan dan ada dua kaul Mas menurut saya Mas. Pertama Mas, lugotan itu bisa masuk dalam isi mustaq dalam arti lafaz berasal dari kata laboya mutal ain mutal lam saja maknanya itu laboya itu bahasa saya lihat tadi dari kamus laboya lalu dimasukkan dalam masdarnya itu masdar samai lafaz fu'lan lubyan maka kulantaran ayana iya harap elati suku di barisan sedang penting harap sokai disukunkan maka pindahkan baris saya karena dia jadi lugon itu kan dulu karena mudakar maka ditigias masdar mudakar karena mu'anas lugoyani luguna lugotan gitu. Lalu kedua ada kalau kedua keluar dari isim bermusnah dalam arti tidak ada pengutangan anak. Jadi lugo itu segatnya masdar bisa dikatakan masdar berasal dari kata lugoya itu jadi
bisa makul mutlak, tergantung kelemahan kalian, bisa makul mutlak, bisa juga hal. Itu sudah terpecahkan satu. Saran berarti saran itu apa saran? Kalau Saraan, kalau dilihat dari segi tarkib, saraan jadi matuh. betul. Maksudnya ini atapnya kalau Atap nasab. atapnya. Boleh tidak saya mendengar bayi audianya tentang atap nasab? Al-Marfutat Atap nasab coba. Al-Arfu mayut ba'uma Ta'lifi harfin matbu'in Atuna sangkang susbihudin Wasana indang soda